Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita duduk di majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, yang mudah-mudahan dengannya bisa mengistiqomahkan hati kita untuk terus berada di dalam jalan yang hak, agama Islam. Dan ini merupakan sebab-sebab untuk mempertahankan hidayah insyaallah. Dengan sering mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW disebutkan, maka mudah-mudahan ini menjadi pengokoh untuk kita, meningkatkan keimanan kita, begitu pula menguatkan langkah-langkah kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Terkadang ada orang yang tidak mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan dalil sesungguhnya saya ini pendosa, saya ini masih melakukan perbuatan dosa. Jika itu alasannya, ayyuhal ikhwan, setelah Nabi SAW meninggal, maka tidak akan ada yang mau berdakwah. Tidak akan ada yang mau berdakwah, tidak akan ada yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, karena setelah Nabi SAW meninggal tidak ada nabi lagi yang ma'sum. Ma'sum itu terjaga dari kesalahan dan dosa. Tidak ada yang mau berdakwah. Akan tetapi dengan kekurangan masing-masing dan juga apa yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian seorang dengan kekurangannya tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Adapun dosa yang dia masih belum bisa berlepas darinya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang mukmin. Ya, tidak harus 100% kita bersih dari dosa, tidak. Dan itu tidak akan bisa juga. Ya, kita bukan nabi. Kalaupun kita sudah dalam puncak misalkan ketaatan, ujung-ujungnya akan terjatuh juga ke dalam kesalahan dan dosa. Kita ingat ciri-ciri orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Imran. Alladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahish, keji, yaitu dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maksudnya melakukan dosa-dosa kecil. Ringkasnya seperti itu tafsirnya. Dzakarullah, mereka mengingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus
melakukan apa yang telah mereka lakukan, maksudnya dari dosa itu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya. Maka kita katakan ayo ikhwan, ini menunjukkan apa? Bahwasanya bukan menjadi syarat orang yang bertakwa bersih dari perbuatan dosa. Ya. Bahkan dikatakan, apa mungkin orang bertakwa terjatuh pada perbuatan dosa besar? Mungkin. Tetapi perbedaannya dengan orang yang tidak bertakwa adalah apa? Dia segera ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Maka kita katakan kita memiliki Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha menerima taubat, At-Tawwab yang suka menerima taubat orang yang kembali kepadanya. Maka kita gunakan itu, sifat Allah Maha menerima taubat, sifat Allah Maha maghfirah, mengampuni. Maka kita gunakan itu, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala belas kasih Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, oleh karena itu ya ikhwan, inilah pentingnya kita selalu duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kalau seandainya kita lalai, langsung diingatkan. Berkumpullah dengan orang-orang ya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah, man idza ru'u dzukirallah, yang apabila mereka dilihat Allah diingat. Apabila mereka dilihat Allah diingat. Maksudnya apa? Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi karena ketakwaan yang ada pada dirinya, maka seolah-olah dia memancarkan cahaya ketakwaan itu kepada yang lain. Ketika dilihat oleh orang lain, maka dia pun teringat Allah Subhanahu wa taala dari pancaran ketakwaan tersebut. Inilah orang-orang yang harus kita temani. Kalau mendapatkan orang-orang seperti itu, segera temani. Bahkan kita ya, seperti dulu kami mahasiswa di Madinah. Jadi ada ya para ustadz yang kita curigai, artinya berbaik sangka kepada beliau, bahkan sering meminta nasihat kepada beliau. Ketika kita melihat beliau ini adalah orang yang menenangkan, beliau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati sedang gundah, hati sedang sedih misalkan, atau mendapatkan musibah, duduk dengannya saja mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu amal rahasia apa yang beliau miliki, ya. Dan sebaliknya, beliau pun ternyata tidak menganggap diri beliau memiliki kelebihan apa-apa. Selalu berkumpul dengan majelis para masyayikh, hadir terus di majelis ilmu. Sama seperti itu. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berteman dan selalu berjumpa dengan orang-orang yang saleh, yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, membahas apa? Bahasan yang ketiga yaitu mizan, yaitu timbangan. Ya, masalah timbangan. Baik, insyaallah ini apa yang kita lanjutkan. Mizan, wazana yazinu, dari kata wazana yazinu, yaitu menimbang. Dan mizan, alat timbangan. Ya. Dan mizan itu untuk mengukur berat. Mizan, alat untuk mengukur berat. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya mikyal. Mikyal itu alat untuk menakar volume. Ya, dulu seperti gandum, kurma, biji-bijian, itu bukan ditimbang, tapi ditakar dengan menggunakan volume. Ada yang namanya mud, yaitu satu genggaman seperti ini, orang yang sedang. Ada yang namanya sa', 4 kali ini, 4 kali gabungan 2 tangan. Ya, itu namanya satu sa'.
Maka kita katakan itu timbangan zaman dahulu dengan takaran. Akhirnya dibuatkan namanya sok nabawi. Sok nabawi yaitu seperti gelas besar yang isinya adalah 4 takaran. Ya, karena zaman dahulu yang namanya mizan itu digunakan untuk yang ringan-ringan seperti apa namanya? Emas, perak, ya seperti itu. Ya. Timbangan zaman dahulu digunakan untuk menakar emas, perak atau logam. Karena logam dulu zaman dahulu juga mahal. Besi karena bukan penghasil besi ya, negeri Arab bukan penghasil besi. Jadi mendatangkan dari Romawi, Rum ya, dari Eropa, dari India, dari mana-mana logam itu datangkan. Nah, itu kalau logam biasa ditimbang dengan mizan. Maka harga satu pedang pun tuh sangat luar biasa mahal zaman dahulu. Ya, sangat luar biasa mahalnya. Baik. Kemudian mizan adalah alat untuk mengukur. Yang dimaksud di sini adalah mizan yang sesungguhnya, hakiki, betul-betul berbentuk timbangan, yang mempunyai 2 daun timbangan. Ya, 2 daun timbangan. Yang disebut daun timbangan itu namanya al-kiffah. Al-kiffah. Timbangan di sebelah kanan, al-kiffah sebelah kiri, timbangan untuk kebaikan dan timbangan untuk keburukan. Masalah bentuk timbangannya bagaimana Allahu a'lam. Dan dia memiliki lisan. Di tengahnya memiliki lisan penyeimbang. Ya, penyeimbang. Dipasang untuk menimbang amal para hamba sesudah selesai hisab. Jadi selesai yaumul hisab, hari penghisaban yaitu perhitungan amal, diserahkan catatan-catatan amal, ya, diperlihatkan amalannya, apapun yang telah diamalkan sampai dia mengakui semuanya. Kemudian ya, setelah yaumul hisab maka yaumul mizan. Penimbangan apa? Penimbangan amal. Nah, di sini ayo ikhwan memiliki faedah yang sangat besar. Apa itu? Disebutkan di paragraf yang kedua. Di sini terlihat keadilan Allah dan tidak seorang pun yang dizolimi sedikit pun. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun karena Allah mengharamkan sifat zalim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah, sesungguhnya kata Allah, saya telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Faja'altuhu bainakum muharrama. Saya jadikan dia haram di antara kalian. Fala tazalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Berarti kalau ada seorang Islam, seorang Muslim berbuat zalim kepada yang lain, berarti itu oknum, ya kan? Itu oknum. Ya, makanya kita katakan, ayo ikhwan, kalau persaudaraan bukan dibangun di atas ketakwaan, ujung-ujungnya adalah menzolimi yang lain. Kalau tidak menzolimi di dunia, maka akan menzolimi di akhirat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, sahabat-sahabat dekat pada hari itu, yaitu di hari kiamat, yauma idzin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau mau pertemanan kita saling membantu di akhirat nanti, maka bangunlah persaudaraan pertemanan itu atas dasar apa? Ketakwaan. Bukan atas dasar sama-sama hobi bola, sama-sama hobi fitness, sama-sama hobi apa? Mancing.
Bukan, ya tapi enaknya sama-sama mancing, sama-sama dengan orang-orang yang bertakwa, kan enak gitu ya. Taib. Jadi seperti itu. Kalaupun tidak menzalimi di dunia, maka di akhirat akan saling tuntut. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangkan amal-amal manusia seberat 1 biji sawi untuk menunjukkan ukuran beratnya agar balasannya setimpal dengannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan sekecil apapun. Ya. Sebiji sawi itu sangat kecil, putih-putih gitu ya, kecil sekali. Halus, kalau bahasa kita ini bahasa Palembang halus nian gitu kan. Tapi ditanam tumbuh. Nah, kalau ada permisalan yang lebih kecil dari itu maka akan digunakan. Tetapi untuk memudahkan penimbangan, memudahkan permisalan digunakan biji sawi. Bisa jadi timbangan amal itu banyak jumlahnya, tetapi mungkin juga hanya 1, wallahu alam. Jadi di sini para masyayikh ini menunjukkan ada khilaf, perselisihan di kalangan ulama. Mungkin timbangan itu banyak jumlahnya dan mungkin hanya 1, karena di dalam Al-Quran itu ada disebutkan mawazin dengan lafaz mawazin, tetapi di dalam hadis ya disebutkan dengan 1 mizan lafaz, yaitu mufrad. Mufrad itu menunjukkan 1. Dalam Al-Quran disebut dengan al-mawazin, timbangan-timbangan. Jadi intinya gini, bisa jadi 1, bisa jadi banyak. Tetapi yang perlu kita ingat, di dalam Musnad Imam Ahmad, begitu pula dalam Mustadrak al-Imam Hakim, disebutkan dari sahabat Salman Al-Farisi, kata Rasulullah SAW, tudha'ul mizan mawazin yaumal qiyamah, diletakkan timbangan-timbangan di hari kiamat. Oh, bukan yang ini, yang satu lagi. Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, diletakkan mizan di hari kiamat. Falau wuzina fihi samawatu wal ardu la wasi'at, diletakkan timbangan di hari kiamat. Berarti betul-betul timbangan. Falau wuzina fihi, kalau ditimbang di dalamnya as-samawatu wal ardu la wasi'at, ditimbang langit-langit dan juga bumi, maka itu cukup luas, masih lapang. Nah, ini menunjukkan bahwa timbangan itu sangat besar. Coba as-samawat, langit-langit, ya. Berarti apa? Timbangannya luar biasa besarnya. Bumi juga demikian. Ya, dan kalau kita ketahui bahwa bumi itu sangat cuil di alam semesta ini. Coba as-samawat, langit-langit, menunjukkan bahwa timbangan itu sangat besar. Fataqulul malaikatu, berkata malaikat-malaikat, ya Rabbi liman yazinu hadha, untuk siapa wahai Rabb ditimbang ini? Fayaqulullah, maka berkata Allah Ta'ala, liman syi'tu min khalqi, akan saya timbang yang aku hendaki dari hambaku, dari makhlukku. Maka apa kata malaikat? Subhanak, maha suci engkau, ma abadnaka haqqa ibadatik. Kata malaikat, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah. Coba, ketika Allah katakan untuk siapa timbangan ini, dan malaikat mengatakan apa? Kami belum beribadah dengan sebenar-benarnya beribadah kepadamu. Coba, malaikat yang tidak berdosa, selalu patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, malaikat yang tidak pernah berdosa dan rajin beribadah tiap waktu, tidak pernah luput dari ketaatan kepada Allah,
dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Khawatir. Allah katakan ini akan saya timbang yang saya inginkan dari makhlukku. Coba lihat. Gimana malaikat? Kan saya makhluknya juga, makhluk Allah. Nah sekarang bagaimana mungkin manusia yang tempatnya salah dan khilaf dan dosa bersantai-santai, apalagi merasa dirinya suci, ya. Coba malaikat saja ketakutan, apalagi seharusnya kita sebagai manusia. Subhanallah. Jadi timbangan itu sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas dalil-dalil tentang keberadaan mizan dan penimbangan amal itu sangat banyak. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal waznu yauma idzinil haqqu." Dan timbangan pada hari itu hak, benar-benar hak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan, maksudnya kebaikannya, lebih berat timbangan keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka bima kanu bi ayatina yazlimun. Dengan apa yang dulu mereka terhadap ayat-ayat kami yazlimun, mereka ingkari atau zalimi. Jadi ini menunjukkan bahwa timbangan itu benar-benar hak. Berbeda dengan kaum yang disebut kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya penimbangan amal dan mereka mengatakan itu hanya bentuk keadilan Allah. Untuk Rasulullah menggambarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Maka kita jawab bahwa timbangan itu benar-benar ada dan nyata dan bisa dilihat, ya, dan bisa dilihat. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah, di hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak akan dizalimi seorang jiwa sedikit pun. Tidak ada perbuatan zalim sedikit pun. Allah Maha Adil. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun dia hanya sebesar biji sawi, kami akan datang dengannya, membawanya. Maksudnya akan ditimbang juga. Sekecil apapun amalan, maka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Begitu pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan yang timbangan keburukannya lebih berat, maka divonis masuk neraka. Apakah langsung nanti setelah itu akan masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi ada syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Bisa jadi. Maka kita sangat butuh, ya, kita minta kepada Allah syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian firman Allah Ta'ala
fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Dan adapun orang yang berat timbangannya, kebaikannya maksudnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan radiyah yang diridhoi. Radiyah di sini artinya adalah mardiyah. Radiyah artinya adalah mardiyah dalam bahasa Arab ya. Fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan, maksudnya kebaikannya, lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi neraka itu sangat panas, ya, bahkan tidak ada dinginnya. Dulu neraka itu berkecamuk terus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara panas neraka dengan dingin neraka, sehingga menjadi dua kutub yang berbeda. Ya. Dua kutub yang berbeda, dan diazab di neraka yang panas. Taib. Dalam ayat di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mawazin atau timbangan-timbangan itu hak, benar, ada. Penimbangan amal itu benar, dan keselamatan atau kerugian yang didasarkan atas berat dan ringannya timbangan amal juga benar. Sesungguhnya amal-amal yang ditimbang adalah benda yang tidak berwujud, yang tidak dapat ditimbang di dunia, akan tetapi bisa ditimbang di akhirat. Sebab hukum yang berlaku di sana bukan hukum dalam kehidupan kita di dunia. Jadi kalau misalkan nanti kita sebutkan ada orang yang berat badannya, gemuk badannya, besar, gemuk, tapi ternyata tidak berarti apapun beratnya dia. Ya, ketika ditimbang di akhirat. Kenapa? Karena alamnya beda. Alam penimbangan di sana beda dengan alam kita saat ini. Juga amal-amal yang ditimbang tadi berbeda berat dan ringannya, tergantung niat dan keikhlasan yang menyertainya. Jadi yang dinilai di dalam timbangan bukanlah zat amalnya saja, tetapi juga unsur yang mengiringinya. Karena banyak sekali orang yang baca syahadat tapi kejahatannya mengalahkan amal solehnya. Padahal seandainya syahadat diletakkan pada salah satu daun mizan, kemudian laut, langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada daun mizan yang lain, niscaya syahadatlah yang lebih berat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ada hadisnya disebut dengan hadis bitaqah, hadis bitaqah, ya. Disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, begitu pula Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tudha'ul mawazin yaumal qiyamah, akan ditegakkan, diletakkan timbangan-timbangan di hari kiamat. Fayu'ta birrajul, maka didatangkanlah seorang laki-laki. Fayudha'u fi kiffatin, kemudian dia diletakkan di daun timbangan, ya, di dalam kiffah, satu daun timbangan. Fayudha'u ma usiya alaih, kemudian diletakkan apa-apa yang dihitung untuknya. Fatamayala bihil mizan, akhirnya timbangannya itu berat sebelah. Ya, berat sebelah. Maksudnya timbangan keburukannya lebih berat. Fayub'atsu bihi ilan nar, akhirnya diputuskan dia itu masuk ke dalam neraka. Fa idza adbara bihi, setelah dia berpaling, ya, berbalik,
idza sa'ihun yasihu min Abdurrahman. Ternyata ada orang yang berteriak dari hamba Allah. Yaqulu, dia berteriak, la ta'jalu, la ta'jalu. Jangan kalian terlalu terburu-buru. Jangan kalian terburu-buru. Fa innahu qad baqiya lahu, ada amalnya yang masih tersisa yang belum ditimbang. Fayu'ta bi bitaqatin, didatangkanlah dengan satu kartu, satu lembar kartu, fiha la ilaha illallah. Ternyata di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Fatudau ma'ar rajul fi kifatin. Akhirnya satu kertas ini, satu bitokoh, satu kartu ini diletakkan di samping laki-laki tersebut. Itu menunjukkan bahwa orangnya pun ditimbang, ya, orangnya juga ditimbang, catatannya juga ditimbang. Akhirnya apa? Hatta yamila bihil mizan, akhirnya beratlah timbangan tersebut. Coba kita lihat. Jadi jangan kita remehkan tauhid, pelajaran tentang apa? Tauhid. Kalaupun kita tidak memiliki amalan yang bisa kita banggakan, sholat malam malas, cuma berapa rakaat bisanya. Sholat sunnah juga malas, ya Allah. Terus ini juga malas, puasa juga malas. Apa yang bisa dibanggakan? Maka fokuskanlah mendalami kalimat tauhid. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal. Makanya kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan agar kita memperbaiki tauhid kita. Yang memperbaiki apa? Tauhid kita. Kenapa? Satu saja, satu catatan bisa memberatkan seluruh amal soleh kita. Akhirnya apa? Lebih berat daripada amal keburukan. Maka kita selalu mengoreksi diri kita, ya. Dan tauhid itu ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Ini bagaimana kita selalu memperbaiki amalan kita, memperbaiki niat kita, hati kita, sehingga kita selalu teringat bahwasanya jangan ada selain Allah di dalam hati kita. Jangan ada selain Allah di dalam hati kita. Kemudian ayol ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi apa yang ditimbang? Tadi kita sebutkan orangnya ditimbang, catatannya juga ditimbang. Nah, di sini ada hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajulis samini yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang gemuk di hari kiamat. Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata beratnya di sisi Allah tidak bisa setara dengan sayap lalat. Artinya apa? Meskipun badannya berat, dimasukkan ke dalam timbangan kebaikannya, tapi ternyata ya masih beratlah sayap ba'udah, lalat. Masih berat. Nyamuk, sayap apa? Nyamuk, ba'udah, sayap nyamuk. Sayap nyamuk, alangkah saronya nangkap nyamuk, ambil sayapnya gitu kan. Kecil, tapi tidak berarti di hari kiamat nanti. Berarti apa? Alamnya itu beda dengan alam kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan jadikan badan seseorang itu sebagai timbangan. Ya jangan juga, oh biar berat timbangan saya di akhirat, saya mau gemuk-gemuk makan banyak. Percuma. Ya, percuma. Karena yang ditimbang itu bukan karena berat badan. Taib.
Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa jadi catatannya dan bisa jadi amalannya yang dijadikan wujud bisa ditimbang. Ya, jadi tiga-tiga ini semuanya ditimbang. Baik orang, catatan maupun apa? Amalan-amalan yang dijadikan sesuatu yang bisa ditimbang. Sholatnya menjadi suatu amalan yang bisa ditimbang, sesuatu yang bisa ditimbang. Bagaimana itu Allahu a'lam. Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Baik. Kemudian ada sebagian hadis yang berbicara tentang mizan. Kita bisa sebutkan ya. Kata Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Maksudnya apa? Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malas berzikir. Terkadang kita sedang nunggu di toko misalkan, atau kita sedang duduk, ya, selalu berzikir la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita biasakan membasahkan lidah kita dengan kalimat-kalimat zikir, maka itu insya Allah akan memberatkan timbangan amal. Begitu pula kata Rasulullah SAW, man ihtabasa farasan fi sabilillah. Barang siapa merawat ya satu ekor faras, apa faras? Kuda di jalan Allah, imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi, karena keimanan kepada Allah dan membenarkan janjinya, fa inna shiba'ahu wariyahu, sesungguhnya kenyang dengan makanannya, kenyang dengan airnya, kuda tersebut diberi makan sampai kenyang, diberi minum sampai kenyang. Wa rauthahu, kotoran dari kuda tersebut. Wa baulahu, dan juga kencingnya, fi mizanihi yaumal qiyamah, akan menjadi pemberat di timbangannya di hari kiamat. Jadi orang yang mempersiapkan diri untuk berjihad, dan ini adalah keutamaan orang yang memiliki kuda, ya, memiliki kuda. Maka sebagian asatidah kita tetap optimis bahwasanya kuda di hari akhir itu tetap ya menjadi keutamaannya, akan tetap digunakan untuk berjihad, dan kuda adalah yang terbaik. Kenapa? Karena persenjataan akan apa? Tidak bisa digunakan. Ya, percuma. Dan itu logis, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Ya, coba misalkan seluruh sumber-sumber energi dihapuskan. PLN, tong. Kemudian bandara, tong. Moda apa? Pelabuhan, tong. Pembangkit, tong. Ya. Bagaimana? Bensin, tong. Apa lagi? Seluruh sumber energi dihancurkan karena peperangan. Ini Allah alam bisawab, ayyuhal ikhwan ya. Di sini kita mau nggak mau akan menghadapi peperangan besar. Makanya sekarang ini orang-orang kaya dunia, apa seruan mereka? Ya termasuk Pak Presiden kita, ketahanan apa? Pangan. Kenapa?
prediksinya itu, nah ini prediksinya, ya, potensi kekacauan balauan di akhir zaman nanti ke depan itu sangat besar. Baik yang di negara Eropa ini, semuanya ujung-ujungnya mari ketahanan pangan. Ada rahasia sebenarnya, cuma nggak dibongkar di depan umum. Tapi kita sebagai kaum muslimin yakin bahwa peperangan akan terjadi, besar peperangannya, dan harus siap. Ya, makanya di sekolah-sekolah anak-anak juga harus diajarkan untuk persiapan berjihad, mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi cemen gitu ya. Harus diajarkan bela diri, diajarkan ya yang lainnya. Nah, di sini bagaimana pahala orang yang menyiapkan kendaraan untuk berjihad, yaitu kuda. Ini disemangati oleh Rasulullah SAW karena kuda di zaman Nabi SAW harganya sangat mahal, tetapi sangat baik digunakan untuk berperang. Dia laju, ya, seperti itu. Kemudian diantaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min syai'in athqalu fil mizan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari kiamat untuk seorang hamba, seorang mukmin, ya, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Maka kita berbuat baik, selalu membantu orang lain, ya. Berbuat baik itu disimbolkan dengan 3, berakhlak mulia. Yang pertama adalah badlu an-nadah, memberikan berbagai macam kebaikan kepada yang lain. Kalau itu adalah kebaikan, lakukan. Kebaikan kepada orang lain, lakukan. Apa itu yang baik, lakukan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Tidak perlu mengharapkan ganjaran dari orang lain. Tidak perlu kita balas budinya, nggak perlu. Kita butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang, kita berbuat baik sebanyak apapun, tidak perlu mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kita kalau mungkit ke Allah, ya Allah saya sudah begini. Tolong saya ya Allah, saya sudah bantu orang ini kadang lagi kepepet. Kan gitu. Asalkan gitu, minta kepada Allah solusi. Ya. Yang kedua, menahan diri dari mengganggu orang lain. Apa yang mengganggu orang lain? Tahan. Ya, mengganggu orang lain, jangan sampai menghidupkan, bahkan murattal gede-gede. Ada orang tidur siang-siang hidupkan murattal sampai ya nggak boleh juga. Sampai mengganggu orang lain. Walaupun itu Al-Qur'an, tapi kalau salah dalam menghidupkannya, maka mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah murah senyum. Bisa orang yang tadinya terlihat samar, bisa kok. Terbukti dengan latihan, maka dia bisa merubah wajahnya. Ada terkadang ya, mungkin sebagian suku kita ya, ada kalau dia diem samarnya. Tapi ternyata terbukti ketika dia bergaul dengan kawan-kawan dan dia ngaji, ya kan? Wah, sekarang bisa murah senyum, ya, bisa menebar senyum, bisa karena butuh latihan. Padahal dulu bahasanya garang, dilihat dari jauh orang kabur gitu, kalau bisa kabur. Tapi ternyata apa? Setelah latihan senyum, latihan berbuat baik, menebar kasih sayang, ya akhirnya apa? Bisa berubah juga. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan malam hari ini, tidak perlu ada pertanyaan pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.